Shalom saudaraku, di penghujung tahun 2024 ini, mari kita sama-sama bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, buat panjang sabar-Mu, buat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari kami jalani dengan penyertaan Tuhan. Dan di akhir tahun ini Tuhan, di hari terakhir tahun ini, kembali kami datang bersyukur. Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, banyak yang terjadi dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
Sungguh baik bersyukur pada Tuhan itu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku kepadamu Allah Juru Selamatku, buat semua kebaikanmu dalam hidupku. Bersyukur buat kasih dan setiamu yang tak pernah berkesudahan. Bersyukur buat rahmatmu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, dengan apa dapat ku balas kebaikanmu selain mengucap syukur, memujimu. Ku bersyukur Bapa, naikkan syukurmu pada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2024 Tuhan yang kau berikan buat kami. Setiap apa yang terjadi, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Mari saudaraku, naikkan syukurmu. Oh Bapa, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Tak henti-henti kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa saya senantiasa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan ini kita mau mempersiapkan hati untuk melepaskan, meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Dan saya percaya penyertaan Tuhan yang ajaib terus atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua mari berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan. Kami percaya kami akan melepaskan tahun 2024 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami akan memasuki dan menjalani tahun 2025 bersama dengan kasih setia Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari Tuhan, biar pada saat ini Tuhan persiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh berkenan, untuk semakin tulus di hadapan Engkau. Kami boleh semakin diperkuat dalam segala hal, khususnya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, mampukan kami mengerti pesan-Mu, dan mampukan kami menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi, baiklah kita lebih lagi mempersiapkan diri untuk boleh melepaskan tahun 2024 dengan sungguh, dengan percaya juga memasuki tahun 2025. Jangan takut dengan apa yang dikatakan oleh dunia ya. Judul khotbah saya saat ini adalah lanjutkanlah. Artinya apa? Kita harus melanjutkan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita percaya Tuhan akan melanjutkan apa yang selama ini sudah Tuhan lakukan. Saya ajak kita semua melihat Mazmur 36 ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca bersama. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Haleluya, saudara. Ya, Mazmur 36 ayat 9 dan 10 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan terang bagi kita semua.
Dalam kasih setianya Ia terus menuntun, memelihara kita, memberikan kekuatan walaupun kita harus melewati masa-masa yang sukar. Oleh karenanya, sesuai judul khotbah saya tadi, lanjutkanlah. Ya, yang pertama yang harus kita lanjutkan apa? Yang menjadi bagian kita. Melanjutkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di tahun 2024 ini. Ya, Mazmur 36 ayat 9 tadi katakan, bahwa Tuhan adalah sumber hayat, di dalam Dia ada kehidupan. Bahkan hidup yang kita punyai pun pemberian Tuhan. Kita bisa melewati masa pandemi yang berat, itu karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kesembuhan dari Tuhan bagi kita mungkin yang pernah mengalami terjangkit atau terkena wabah COVID tersebut ya. Dan kalau kita bisa melewati tahun 2024 di penghujung ini, di menit-menit terakhir, saya percaya bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena Tuhan sumber kehidupan. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus ada hidup yang sesungguhnya, saudara. Dan di dalam Dia ada terang. Walaupun kita melewati saat-saat yang sukar, saat-saat yang gelap sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai karena Tuhan yang memberikan terang. Dia sumber kehidupan, Dia memelihara, dan Dia terus menuntun kita walaupun kita harus melewati lembah yang kelam. Saya ingat saudara, ketika waktu itu kita meninggalkan 2023, banyak orang bilang 2024 akan menjadi tahun yang kelam. Ya, tetapi kita bersyukur ada terang Tuhan yang menerangi kita, menerangi setiap langkah kita. Sehingga hari ini, saat ini, jam ini, menit ini, kita ada. Karena apa? Tuhan yang menerangi kita semua. Ya. Suatu saat saya pernah mancing, saudara. Dari pinggir laut, dari pantai. Kami melihat bintang begitu indahnya. Langit cerah. Ya. Lalu kami berangkat bersama dengan nelayan, beberapa orang. Dengan sukacita kita berangkat. Sesampainya di tujuan di mana kita mau memancing, ya, atau hampir sampai di tujuan, tiba-tiba langit berubah menjadi hujan deras, angin keras sekali. Lalu perahu yang kita naiki itu terombang-ambing kanan kiri, buah. Aduh saudara, semua ketakutan, semua mulai teriak. Ada yang ya segala macam ya. Ada yang ampun Tuhan, ada yang astagfirullah, ada yang segala macam ya. Waktu itu yang bisa kita lakukan apa? Kita berdoa, dan berdoa. Kita terus berdoa. Kenapa saudara? Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Ya, satu hal yang kita harus tetap lakukan adalah berdoa. Dan memastikan tentunya mesin perahu jalan supaya kita tidak benar-benar terbawa oleh ombak. Tetapi kita tetap bisa melewatinya perlahan-lahan. Dan akhirnya ketika langit reda, badai reda, kita semua sadar bahwa wah, ternyata penyertaan Tuhan ajaib ya. Dan kita semua tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut. Justru melalui masa-masa yang seperti itu, kita semakin yakin Tuhan terus menyertai kita. Dan puji Tuhan saudara, sejak saat itu pun saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dahsyat ya Tuhan kita. Dan memang di hari-hari ini pun sama. Badai, masalah, pergumulan, konflik, masalah ekonomi. Bahkan pernah saya katakan 2019, 2020, 2021, 22, 23 berat. 2024 pun tidak kalah berat saudara. Ya, tetapi kalau kita ada saat ini, itu karena kita punya Tuhan yang dahsyat yang menuntun kita. Ya, kalau kita masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja dan segala sesuatu. Oleh karenanya bersyukurlah. Lanjutkan ucapan syukur kita karena Tuhan yang menyertai kita adalah setia. Biar penyertaannya terus atas kita. Jadikan ucapan syukur kita ini sebagai sebuah kebiasaan. Karena Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Yesus itu adalah setia adanya. Bersyukur terus saudara.
Mazmur 23 ayat 4 katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walaupun mungkin ada yang bilang juga 2025 akan menjadi tahun yang gelap lagi. Udah gak usah pusing saudara, tahun-tahun sebelumnya juga dibilang gelap, tetap kita jalan ya. Kenapa? Karena ada terang Tuhan. Karena Tuhan sendiri menyertai kita dan dia terang yang sesungguhnya. Amin ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lanjutkan ucapan syukur kita. Percayalah Tuhan yang setia yang sudah menyertai kita. Selama ini Tuhan juga akan terus menyertai kita. Jadi jangan takut. Tapi ucapkanlah syukur. Dalam pengucapan syukur justru kita memiliki kekuatan. Karena fokus kita bukan kepada masalah kita. Tetapi kepada Allah yang hidup. Yang berkuasa atas hidup kita. Bahkan dia adalah sumber kehidupan. Sumber hayat. Dan dialah terang yang sesungguhnya yang menerangi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lanjutkan? Yaitu menaruh harapan pada Tuhan yang setia. Lanjutkan. Taruh harapanmu jangan kepada yang lain. Taruh harapanmu kepada Tuhan saja. Karena apa? Karena dia setia. Maka Tuhan akan melanjutkan kasih setianya juga. Dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan pasti melanjutkan kasih setianya kepada kita. Kalau kita hidup dengan tulus di hadapan Tuhan karena kita mencintai, mengasihi Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga akan berlaku adil. Tuhan akan terus setia kepada kita. Dan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, pergumulan kita, Tuhan pasti tolong semuanya saudara. Kasih Tuhan akan dilimpahkan kepada kita semua yang sungguh dengan setia juga mengasihi dia, mengenal dia. Ya. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan juga tentunya ya. Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi kita juga jangan tinggalkan Tuhan ya. Nah saudara, di dalam sebuah penelitian ya, beberapa jenis burung itu di musim-musim tertentu mereka melakukan migrasi dari pulau yang satu bahkan ke pulau yang lain. Bahkan kalau di luar negeri dari benua yang satu bahkan ke benua yang lain. Lalu mereka, burung-burung ini atas dasar apa mereka terbang? Apakah mereka ditunjukkan harus pergi ke sana? Ada Google Map atau ada apa? Bukan saudara. Mereka melihat pada medan magnet bumi. Burung-burung ini mengikuti di musimnya. Mereka mengikuti medan magnet dan mereka terbang beriringan ke sana. Bahkan bisa beribu kilometer loh saudara. Dahsyat sekali bukan? Kalau burung-burung ini aja bisa terus terbang mengikuti kompas dari Tuhan. Harusnya kita sebagai manusia juga boleh terus mengikut Tuhan dengan kompas dari Tuhan. Apa kompas dari Tuhan? Firman Tuhan. Kebenaran Tuhan yang menjadi kompas dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pergi keluar kota, saudara. Saya harus melewati satu daerah yang saya tidak kenal. Ya, saya cuma mengandalkan Google Map. Dan ketika saya sadari, wah ini bakal melewati hutan, melewati gunung. Yang ada kemungkinan tidak ada sinyal dari handphone ya. Jadi saya berinisiatif waktu itu saya download di head unit dari mobil saya. Saya download peta offline. Dan benar dugaan saya, ketika kita mulai memasuki hutan, kita kehilangan sinyal GSM. Provider no service, ya. Alhasil bagaimana saudara? Kita bersyukur karena untung tadi sudah download map offline-nya. Sehingga map itu berjalan mengikuti GPS, mengikuti satelit. Walaupun tidak ada sinyal GSM atau provider, tapi GPS itu boleh tetap berjalan, Google Map itu boleh tetap berjalan. Memasuki hutan, gelap saudara, sampai harus nyalakan lampu depannya, tidak ada orang untuk bertanya. Ya, dalam keadaan hujan deras, waduh bingung kemana harus jalan. Tapi terus ikuti saja. Ikuti terus map yang sudah menuntun kita.
ikuti dan benar. Akhirnya saya sampai ke tujuan. Walaupun saya tidak tahu jalanan apa yang tadi saya lewati. Memasuki hutan, turun gunung, naik gunung, curam dan segala macam tantangannya. Puji Tuhan. Karena apa? Karena map tadi. Ikuti kompas Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Perjalanan kita bisa mengikuti Google Map atau yang serupa itu. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan kita bersama dengan keluarga dan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ikuti kebenaran firman Tuhan, kompas yang akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Bahkan Tuhan memberikan navigator kepada kita, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, saudara, yakinlah, lanjutkan apa yang selama ini kita lakukan juga. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. 2025 kita akan masuki bersama-sama dengan hati yang sungguh percaya, karena Tuhan yang terus menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Melewati masa-masa sukar, masa-masa kelam, bahkan di saat kita kesusahan, bahkan mungkin hampir mati, Tuhan tidak meninggalkan kita, bukan? Mungkin kita mengalami surut dalam hidup kita, masalah ekonomi yang berat, Tuhan terus menyertai kita. Mungkin kita mengalami sakit, Tuhan terus menyertai kita. Dan percayalah, di tahun 2025 pun Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, yang akan terus menyertai kita. Melangkah, menghadapi ketidakpastian sekalipun, walaupun ada awan kelam sekalipun, selama Tuhan beserta kita, Dia akan menerangi setiap langkah kita. Dia akan menolong kita. Tetap kuat, lanjutkan pengharapan kita kepada Tuhan, lanjutkan terus mengucap syukur, karena Tuhan yang setia, Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita semua. Ya, Yeremia 29 ayat 11-13 kita baca bersama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Wow, dahsyat ya. Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan buat kita, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Dan dikatakan apa? Kalau kita berseru, kita datang berdoa, Tuhan dengarkan kita. Kalau kita sungguh mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Karena apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Mazmur 33 ayat 18 dikatakan apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, mari sama-sama kita masuki tahun 2025 dengan semangat yang baru, dengan iman yang semakin kuat, karena Tuhan terus menyertai kita. Lanjutkanlah ucapan syukurmu, lanjutkanlah harapanmu hanya pada Tuhan. Maka Tuhan yang setia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bersyukur untuk tahun 2024 di mana penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Melewati masa sukar, pergumulan hidup yang berat, sakit penyakit. Dan kami tahu satu hal, Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan kami mau memasuki tahun 2025 ini dengan pengharapan yang pasti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus boleh memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Bahkan Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami. Mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami semua, mampukan kami semua untuk semakin lagi melekat kepada Engkau. Lanjutkan kasih setia-Mu bagi kami semua Tuhan.
Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya berkat Allah, penyertaan Tuhan terus Tuhan limpahkan. Bahkan Tuhan yang terus memberikan pertolongan yang tepat waktu. Pemeliharaan-Mu yang ajaib, apa yang diperlukan Tuhan cukupkan, bahkan dengan berkelimpahan. Jadikan umat-Mu boleh semakin mengenal Engkau dengan benar. Semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan tulus untuk mencari Engkau. Karena kami percaya ketika kami mengetuk pintu, Tuhan bukakan. Ketika kami mencari, maka kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami semua dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, lingkungan kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami semua. Supaya bukan cuma kami Tuhan, tetapi bangsa ini pun boleh mengalami pemulihan. Berikan terus roh yang takut akan Engkau Tuhan bagi pemimpin bangsa kami. Dari tingkat pusat sampai ke daerah. Sehingga bangsa ini juga boleh mengalami pemulihan. 2025 kami boleh dipulihkan bersama-sama. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Dan kita bersama menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus. Kiranya segala berkat ini menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama berkata, amin. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati senantiasa. Haleluya.